Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing, berharap Allah jadikan diri ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa qalbunya tenang dan tentram menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, dan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah, senantiasa bersabar atas musibah, senantiasa kita dalam keadaan yang ikhlas beribadah kepada Allah, dan senantiasa kita segera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan untuk gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri masing-masing, serta kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mendapat kesempatan untuk senantiasa menjalin silaturahim ini dengan penuh kesungguhan, sehingga pada saatnya kita akan mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, disolehkan amal, diwafatkan husnul khatimah, dan kita diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah, menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaatnya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, rasakan nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita, dan tentunya kita juga sadari bahwa kita sangat kurang mensyukurinya. Itu sebabnya kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari ini masuk tanggal 14 dari bulan Sya'ban. Tanggal 14 bulan Sya'ban merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita, karena sampai dengan hari ini kita masih hidup. Ya, dan menurut hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan dari Rasulullah, diberitakan oleh para sahabat dan hadisnya sahih, bahwa pada tanggal 14 itu nanti pada saat maghrib terjadi pergantian rapot atau pergantian buku catatan amal yang telah lalu dari mulai 15
Sya'ban tahun lalu sampai dengan hari ini 14 Sya'ban itu diganti catatan amalnya dengan catatan amal yang baru. Ya, kemudian kata Rasul, aku ingin ketika catatan amalku diangkat oleh Allah dalam keadaan yang baik, dan ketika catatan amal yang baru disediakan lagi, aku ingin dalam keadaan yang baik. Itu sebabnya Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk beribadah sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, dan keilmuan masing-masing. Jadi jangan diniatkan saum nisfu Sa'ban, nggak ada. Ya. Yang ada adalah saum tengah bulanan, tanggal 13, 14, dan 15. Nggak ada itu namanya sholat nisfu Sa'ban. Yang ada adalah sholat-sholat yang dalam tiap malam itu memang ada sholat. Jadi ulah ujug-ujug nyin sholat nisfu Sa'ban. Yang ada adalah laksanakan yang sudah menjadi bagian dari sholat yang ada. Kalau mau ditambahkan, mumpung boleh ditambahkan, disebut ditambahkan itu nutara biasa sholat awabin. Sholat awabin tahu nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah tahu ya. Biasa Bapak Ibu punya setelah sholat maghrib, sholat 6 rakaat. Setelah ba'diyah maghrib, sholat dari sebelum isya. Maghrib sampai isya. Insya Allah kalian dari wajah-wajahnya mah biasa punya sholat awabin. Sholat 6 rakaat, sholat setelah maghrib sampai isya. Terus-terusan juga sholat setelah maghrib sampai isya boleh, tidak dilarang. Yang tidak boleh mas sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib itu pun. Kalau sudah adzan maghrib boleh, tapi bukan qobliyah maghrib. Ya, sholat syukurul wudu boleh, tapi setelah adzan. Kalau sebelum adzan nggak boleh. Artinya dimakruhkan sholat antara asar dengan maghrib kecuali ada penyertanya atau sebelumnya ada kejadian kayak nyolatkan mayat gitu ya, atau kita sedang dalam safar sholatnya sholat apa namanya jamak ya, itu dibolehkan, atau dalam keadaan sholat setelahnya kita melaksanakan tawaf, sholat ba'da tawaf. Tetapi itu di luar Masjidil Haram yang tidak boleh. Menurut sebagian dari ulama, kalau di Masjidil Haram tidak ada larangan. Ya, gitu ya. Artinya untuk sholat di tempat yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga kalau ada yang sholat setelahnya subuh, ya di bulan Ramadan, setelahnya subuh di Masjidil Haram itu askar tidak berani melarang karena itu ada alasannya. Ba'da tawaf kan sholatnya bisa selesai sholat subuh, sholatnya baru selesai, tawafnya baru selesai, maka kita sholatnya setelah sholat subuh ba'da tawafnya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi lakukan sesuai dengan yang menjadi keyakinan. Jangan lupa Bapak Ibu, sesuatu itu harus ada dasar keyakinan, dan keyakinan itu berasal dari ilmu. Ulah ngadadak, cek Pak Dede cenah kudu 1000 kali, cek Pak Tatang 400 kali, cek Ustaz Ali dan montong. Nah, kan naik mana Bu? Naik mana Bu? Montong, dah ngeunah montong mah Bu, tinggal muka dimakan. Maksudnya mah duren bunya. Baik Bapak Ibu, dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Hilal Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, pagi hari ini segar bugar sehat walafiat. Sampai di hari akan terjadi pergantian buku catatan amal. Kalau di kita mah buku rapot, pada hari ini nanti sore sebelum maghrib. Dan setelah maghrib catatan amal kita sudah baru. Yang paling penting adalah lakukan amal sesuai dengan keyakinan yang dilandasi ilmu. Jangan lupa ilmu, iman, amal harus bersatu. Kalau nggak bersatu, nggak jadi ibadah. Orang yang tidak beriman, berilmu dan beramal nggak bakal dapat nilai apa-apa. Orang yang beriman, tidak berilmu dan tidak beramal, riweuh. Dia punya galak ke batur. Kabeh kafir, kabeh salah. Itu yang tidak punya ilmu. Imannya kuat kepada Allah, tapi batur salah kabeh. Nah, kan gitu ya. Kemudian orang yang beriman, berilmu, tapi tidak beramal. Kumaha Bu ningalina? Gitu ya, beriman, berilmu, tapi tidak beramal. Ada juga orang yang beramal wungkul, nggak pakai ilmu dan nggak pakai iman. Itu mah disebut adang mah belegu, kan gitu Bu ya.
Orang yang berilmu, beramal tapi tidak beriman. Ilmu, amal, iman. Tapi itu iman. Nah, itu yang namanya jelema belegong, bantangul, baong gitu punya. Lain din Pak Dede, ngalih ke pas Pak Dede dalam kapat datang ke belah itu. Coba ya. Dari Saung Tahfidz Al-Quran juga ditemani sahabat-sahabat kita dari Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Sumedang, Teh Iliati bersama keluarga. Dan dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cirebon, Kasepuan ada Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cirebon Kanoman ada Ibu Irin Apriani bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cijerah, nah, Kota Bandung, perbatasan dengan Cimahi, Kang Ustadz Iskandar bersama kedua nama istrinya, Teh Nunung dan Teh Miming. Istrinya teh satu, Pak Dede, cuman namanya dua. Ya, alhamdulillah. Itu beliau tersenyum ya bersama keluarga anak cucunya di sana. Kemudian ada Teh Yulianingsi dari Parung Kadongdong, Sukaraja, Tasikmalaya. Ada Kang Dudung Durahman dari Jumbrung, ya daerah Taruna Parahyangan bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Dari mana lagi? Oh ya, dari Kalumpit lebih mudah Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Neng Ina bersama keluarga besarnya, dan juga dari apa ini bisa lagi Bojong Soang Kang Irwan Fikri bersama keluarganya, dan juga Kang Agus Jafar Sidik dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi kita masih hidup sampai dengan hari ini. Dan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kepada kita ketika memasuki bulan Rajab, Sa'ban, dan menjelang Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Sekarang bulan Sa'ban, tinggal setengah bulan lagi akan memasuki bulan Ramadan. Rencanakan sesuatu yang terindah untuk bulan Ramadan tahun ini. Tinggal 14 hari lagi menjelang Ramadan. Apa yang akan kita lakukan? Lakukan dari saat ini juga. Pagi hari ini, tadi subuh-subuh saya menyebar WA kepada 450 orang. Ya, menyebar WA kepada 450 orang karena saya punya niat, punya hajat ingin membebaskan lahan seluas 450 meter untuk lahan masjid, perluasan masjid. Harganya cukup murah, semeter cuma 200.000 untuk halaman masjid karena ada orang yang sedang membutuhkan. Nah, dan rumah itu saat ini adalah di tanah itu saat ini ada rumah tempat tinggal Ustadz, tempat dulu saya belajar alif ba ta. Nah, jadi rumahnya ada dua rumahnya, kemudian tanahnya 450 meter, dijualnya murah sekali. Nah, hanya sekitar 200.000 per meter. Jadi kalau Bu Edi mau usaha yang lain-lain, biar aku aja semua, maka aku akan mengucapkan hari ini juga jazakallahu khairan kasih. Oh, tapi kalau kata Bu Edi teh, saya mah 10 meter aja boleh. Kata Pak Dede mau 50 meter boleh. Kalau kata Pak Tatang kagok sakitu mah abdi mah duaan jeung pun bojo 200 meter. Alhamdulillah. Amin. Pak Teguh 500 meter. Teu aya 500 meter Bu. Kaburu kabeakeun ku Pak Tatang jeung Pak Dede. Ali mau 2 meter boleh, Li. 2 kali 1 juga boleh. Maksudnya 2 kali 1 tapi harganya 50 juta boleh. Baik Bapak Ibu, jadi pagi hari ini niatkan, ingat amal yang akan abadi ketika kita sudah meninggal dunia. Catatkan di hari ini. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, sedekah jariah atau berupa wakaf. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Lakukan 3 hal pada hari ini sebagai catatan amal terakhir dari catatan amal selama periode buku yang lama menjelang nisfu Sa'ban. Lakukan 3 hal. Ilmu yang bermanfaat. Lakukan sesuatu yang aku punya ilmunya. Apa ya manfaatnya? Kata Bu Agus, aku punya ilmu cara cepat memasukkan jarum. Memasukkan benang ke dalam jarum. Yang akan saya ajarkan kepada menantu saya. Yang hesewe, Pak Dede itu. Masukkan anak eleh Bu Agus bagi stilu. Ya, gitu ya. Boleh Bu ngajar kepada menantu? Boleh.
Atau kata Pak Dede, aku akan ajarkan kepada mertua bagaimana cara sholat yang benar. Ulah ngajurung kunung ulah bujur, kakak naiknya gitunya. Itu lagi sekolot atau biasa Pak Dede nya. Biasa, lagi sekolot mau bujur lah ditaikkan teh Bu. Padahal nggak usah. Diu kela, cali kela, seorang kanjeng Nabi, lamun keur sholat, nih dari dia punya. Mun sholat teh sama menang tung teh eureun heula. Ya. Jadi eureun heula kakara nangtungna udah ngajurung gunung pada jeung di beton gitu ulang nangtung we biasa sakuat na salse we sok sanajan Ustaz Ali geus beak Al-Fatihahna ibu can nepi ka nangtung teu naon da gejet ke bantunya lempengkeun heula geus nepi ka luhur kakara walad dolin teu naon da masih kabagian kene da keur salat gitu pada ulah mah hayang gurung gusu terus ngajengkang ka tukang untung aya icuna jadi we nindihan icuna ya. Ini bukan cerita, ini beneran Bu. Banyak terjadi sekarang yang beberenyen. Disebut beberenyen itu sholat maksakeun diri padahal nangtung teu kuat, akhirnya apa? Ngagaleong budibeg gitu ya. Padahal saya pernah menyaksikan orang yang sholat itu dalam keadaan berdiri, sudah galeong kemudian dia duduk. Duduk mencari kursi karena kursinya geus aya nu minahkeun, dicopot lah sholat. Itu Bu ini mau ketawa ngaku ya. Pas nangtung dipindahkan ku batur untung tadi dipakai. Coba kalau dipakai cilang cileung. Jadi jangan sembarangan. Jadi nusok pinahkan kursi jeung nyopot kursi teh lain di dia wumpul. Tadali nya di muka oge aya nangtung beneran cek itu teh tuh bukan si ibu itu mah dibawa dipakai ku manehna. Gek we dieu. Nah, jeung kitu ya kabehna oge wakaf didinya meunang dipakai. Jadi sekali lengah diambil. Ya, tapi boleh dimasuk ngawati luar kursinya. Ya alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yuk kita hari ini tekadkan untuk berbahagia menciptakan amal yang akan melahirkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua sedekah jariah yang tadi saya garis bawahi, kita berwakaf hari ini. Wakafnya berupa apa? Bisa berupa pembebasan lahan, bisa berupa menanam pohon, bisa juga membuat sumur, bisa juga membagikan air, bisa juga mewakafkan sesuatu yang kita mungkin sampai dengan saat ini belum kepikir, sampai di rumah ayah kepikir. Tiba-tiba datang ke rumah, ada panci 2. Ya Allah, panciku 2. Padahal tetanggaku kita senang, Ustaz Ali ge can bogeun panci bikeun. Ya, wakafkeun. Itunya buka panci can. Can mana aya duda boga panci. Punya. Lamun aya duda boga panci itu namanya duda bibilintik. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yuk kita bahagiakan diri. Kemudian kita didik anak kita. Ajarkan minimal 1 ayat kepada anak atau cucu kita hari ini. Kalau jauh cucunya direkam. Ya, nah cara-cara lamun mau berbuka puasa. Itu doa tahiyya. Itu boleh, boleh. Ya, termasuk juga mungkin memberikan informasi kepada yang lain. Termasuk berbuat amal kata Pak apa ya? Berbuat apa nggak apa-apa kata pada itu aku menyediakan hari ini tenaga aku akan saya baktikan hari ini di masjid rek bebersih rek ngecat rek macul rek ngagosok itu sehari ini teu usah diburuhan wah lamun sampai gitu orang suka miskin bersih kabeh masjidku ya tapi sih kan ada can kapikir tapi kadinya kalau mana teh lamun rek wakaf teh duit katanya lamun rek amal buku kitab kan gitunya anak ngariung padahal nggak gitu sediakan tenaga hari ini ya Allah di hari ini aku akan berbakti kepadamu dengan cara mewakafkan seluruh tenaga pada hari ini kurilingan mawa sapu ke jalan bersihkan kabeh jalan alhamdulillah insyaallah ketemu Bapak aing digaji ya. Baik Bapak Ibu, jadi lakukan sesuatu yang terbaik sehingga pada hari ini catatan amal kita menjadi mulus dan indah. Dan untuk besok mulai dari maghrib, karena catatan amal umat Islam itu dimulainya dari maghrib. Lakukan yang terbaik, rek maca Yasin pek, rek maca Al-Baqarah pek, rek maca Al-Kahfi pek, rek maca naon-naon ge pek. Rek teu maca oge kumaha ya, gitu ya. Terus Bu, ada kudu ditepikeun Bu ayeuna mah. Misigana teh ai sopan teh kudu kaluhur, henteu bu kaluhur ka handap ge sarua nya. Si anu teu ngarasa. Ya, baik Bapak Ibu. Yuk, pagi hari ini kita akan baca akhir dari surat apa Bu? Al-Mumtahanah.
Ya, Mumtahana yang belum kita baca 2 ayat terakhir. Mudah-mudahan menjadi catatan amal kebaikan bagi diri kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu dilihat surat Al-Mumtahanah ayat ke-12 dan ke-13. Yuk bahagiakan diri kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warjukni fahma. Ayat ke-12. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'anaka 'ala an la yushrikna billah. Ya ayyuhal akamu minatu ibadah Ala an la yusrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yajnina wa la yaqtulna auladahunna yusrikna billahi wala yasriqna wala yajnina wala yaqtulna wala yatina bimutna can tadinya tadi ya. Itulah bahagianya kitanya saking betahnya tuh. Dua kemungkinan saking betahna atau merhatikan atau merenang kagok ya. Baik, dengan naon ya, hirup bebas ya. Yuk kita baca. Wala yaqtulna auladahunna wala yatina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihinna. wala yasriqna wala yajnina wala yaqtulna kunna wala yatina بين bihultanin أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. Innaka fi babati Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله
عليهم يا أيها الذين آمنوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار. يا أيها الذين قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Dua ayat terakhir dari surat Al-Mumtahanah, surat tentang perempuan yang diuji. Ya, apa maknanya? Mari kita lihat dari kitab tafsir Ibnu Katsir dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Hukum memang ada terjemahan bahasa lain ratusan, Ibu ya, ratusan terjemahan dalam bahasa berbagai bahasa. Mari kita lihat dan kita berharap bacaan kita tadi yang baiknya diterima Allah sebagai ibadah. Allahumma arhamna bil Quran, dan yang salahnya diampuni Allah dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Mulai ayat ke-12. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Catat Bu, dosa-dosa yang biasa menumpuk di perempuan. Ada berapa Bu tadi? Teuing dah loba. Mari kita lihat. Siapa mereka? Yang namanya di sini perempuan, khusus perempuan. Dosa nate cenah. Satu, tidak mencuri. Osok mencuri Bapak Ibu, mencuri tina dompet suami teu bebeja kan gitu Bu ya. Osok tara Bu, tara sieuna mah tara saeutik. Tidak akan mempersekutukan Allah, jelas itu ya. Tidak akan mencuri. Yang berikutnya tidak akan berzina. Hah? Apa ada perempuan yang punya suami yang berzina? Oh, ibu tong sok nuduh Bu, memang loba Bu. Memang loba, ya, matak loba ge naon tingali we di pengadilan agama Arulin Bu, sekali-sekali nongkrong tuh di jalan jalan Jakarta, terusan jalan Jakarta. Nongkrong we, tapi ibu teh sendiri kalau ke sana. Atau bawa anak kecil, insya Allah bakal ada yang ngelamar Bu. Ibu, terus sebenarnya sahabat dia mah teh ibu nu keur gugat cerai, padahal ibu mah hayang lalajo. Aing malin rek minta cerai ka dieu, rek naon atuh ibu? Rek lalajo anu keur sidang. Kan bebas Bu, lalajo anu keur sidang mah tidak tentu. Pak Teguh datang kan itu sendirian aja Pak kan itu. Nah, insya Allah bakal ada ngawari, Bapak badai milarian kan gitu Bu ya. Oh Pak Um tahu ya kan saya biasa ada yang nawarin begitu Bu. Oh gitu. Padang teh acan, coba padang tapi barangkali itu insya Allah payu. Ya,
Tapi saya nggak nyuruh ke Ustaz Ali. Takut beneran payu gitu. Masuk kan itu tadi. Tapi yang pasti Pak Dede, di Ustaz Ali, pernah Pak Dede ke pengadilan agama? Pernah, berarti pernah kan pengalaman kan gitunya. Pak Tatang pernah? Pernah ada Pak RW mah kadang jadi saksi. Nah, gitunya. Saksi dari pihak perempuan yang menggugat. Siapa namanya? Ibu Lilis. Oh, Lilis datang tadinya jeung Bu Marni, dikira nanti Bu Lilis teh anaknya Bu Marni. Nanya ke ibuna, Bu, kita orang kalian kunaon? Dikira anak jadi anak. Anu ngaleulengkeun punya. Ya, jadi tidak mempersekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya. Ada nggak yang membunuh anak-anaknya? Banyak sekarang. Aborsi itu membunuh anak. Ya, milu KB, tapi KB-nya anu geus jadi itu teh membunuh anak. Ada kan dulu pil KB yang untuk menghancurkan janin. Kalau yang vasektomi atau busekoni itu enggak. Ya. Pakai kondom juga nggak membunuh Pak Dede. Ya, diasupun karena kondom dipiceun. Ya, terutama di wadahan kasih eta. Ya. Kemudian berikutnya tidak akan berbuat dusta. Dan tidak dan yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka, dusta antara tangan dan kaki, jadi seluruh badan ya didustakan, ya nggak bohongan, wak gelis disebut goreng, ini banyak. Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah. Jadi kalau ada orang yang perempuan, ini perintah Allah kepada Nabi, terima, ya meskipun itu sudah pernah berzina, sudah pernah mencuri, tapi dia sekarang sudah beriman, berarti dosanya itu hilang. Makanya Bu, kalau ingin dosa hilang gampang Bu, beriman saja. Ya, syaratnya cuma satu, beriman saja. Karena Allah Maha mengampuni, Ghafurur Rahim.